Shalom buat semua yang sudah bergabung malam hari ini di acara Mesbah Doa. Kita akan sama-sama terus mencari Tuhan, mencari hadiratnya, mencari damai sejahtera. Biarlah kita semua terus menaruh harapan kita hanya kepada Dia, karena Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita. Iya, hari ini kita akan sama-sama masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Saya pengen menyapa semua yang sudah bergabung, luar biasa, orang-orang yang mencintai Tuhan, dan kita adalah orang yang dipilih oleh Tuhan untuk mendekat dalam hadiratnya. Mari kita akan siapkan hati kita. Sebelum kita mulai, saya menyapa Shalom yang ada di Indonesia. Ya, dari Sabang sampai Merauke, semuanya Tuhan lindungi, Tuhan sertai. Juga dari luar negeri, Shalom yang ada di semua benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, Shalom. Saya percaya Tuhan dan kasih-Nya selalu ada dalam hidup kita. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami membawa syukur kami bagimu hari ini, karena kami tahu semua yang terjadi dalam hidup kami hanya karena anugerah Tuhan saja. Apapun keadaan kami hari ini, kami harus bersyukur karena Engkau baik bagi kami Tuhan. Kami tak mau berkata Tuhan baik apapun keadaan kami. Kami bersyukur buat segala hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Ini roh, jiwa, dan tubuh kami Tuhan, kami serahkan dalam tangan kasih kuasa-Mu. Syukur, ku berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Syukur, ku berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima buat anugerah kasih-Mu lebih lagi katakan kami bersyukur. Amin. Kami berikan syukur kami ya Tuhan buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima buat anugerah kasih-Mu, bersyukur bagi-Mu. Syukur, ku berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima buat anugerah kasih-Mu bagi. Mari angkat tanganmu, katakan syukur Tuhan. Syukur, ku berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima buat anugerah kasih-Mu bagiku. Mari sembah Tuhan. Oh, kami bawa syukur bagi-Mu Tuhan. Kau yang luar biasa, Engkau yang melakukan segala kebaikan di hidup kami Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Kami tahu Bapa, segala perkara Tuhan Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami untuk mendatangkan kebaikan. Bagian kami hanyalah bersyukur bahwa semua yang Tuhan buat itu pasti mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Karena kami tahu Engkau Tuhan yang turut bekerja Tuhan dalam hidup kami. Ajar kami melakukan bagian kami, bersyukur kepada Tuhan dalam segala perkara. Kami mau berkata terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Bahkan kami percaya Tuhan penyertaan-Mu sempurna atas kami. Kami tahu tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Seperti Engkau menyertai bangsa Israel Tuhan, dengan tiang awan dan tiang api ketika mereka berjalan menuju tanah perjanjian. Kami tahu demikian juga Tuhan menyertai hidup kami. Di dalam segala perkara Engkau melakukan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna, kasih-Mu besar Tuhan bagi hidup kami. Oh, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang, hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Hati jagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Lebih lagi kita berkata pada Tuhan, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang, kami-Ku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Lebih lagi imani pujian ini bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Ya Bapa, seperti tiang awan yang meneduhkan umat-Mu berjalan di tengah terik matahari. Engkau melindungi umat-Mu Tuhan. Demikian juga hati kami selalu tenang di dalam perlindungan-Mu yang maha kuasa Bapa. Seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam, Kau menjagai hidupku dengan kebaikan. Lebih lagi kita mau berkata pada Tuhan, terima kasih. Seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang, hatiku selalu tenang di dalam
Biar musik saja, mari kita tundukkan kepala dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa. Jika Engkau menjagai umat-Mu Tuhan, maka kami percaya hal yang sama Tuhan lakukan dalam hidup kami hari-hari ini. Engkau yang menjagai hidup kami Tuhan. Dengan tiang awan Engkau meneduhkan umat-Mu dari terik panas matahari yang bisa membakar mereka. Bahkan di tengah kegelapan malam Tuhan, Engkau memberi tiang api yang akan menerangi Tuhan umat-Mu di malam hari. Kami tahu Bapa, Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Engkau tidak pernah tinggalkan hidup kami Tuhan. Orang-orang yang berseru dan berharap hanya kepadamu Bapa. Kami tahu kami akan mengalami tiang awan, tiang api dalam hidup kami ketika kami mengandalkan Tuhan. Tidak ada cara lain hari-hari ini. Tidak ada kekuatan lain hari-hari ini selain mendekat kepada Tuhan. Mendekat dalam hadirat-Mu ya Bapa. Ini hidup kami. Roh, jiwa, dan tubuh kami Tuhan, biar terpelihara tanpa cacat celah di hadapan-Mu, karena Engkau yang menjagai hidup kami. Tidak ada yang perlu khawatirkan ketika Tuhan beserta dengan jalan-jalan kami. Mari sekali lagi saudara katakan pujian ini. Seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang, hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan. Seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam, Kau menjagai hidupku dalam kebaikan. Sekali lagi dengan hati yang penuh percaya penyertaan Tuhan katakan, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang, hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan. Seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam, Kau menjagai hidupku dalam kebaikan-Mu. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Kau jagai hidup kami. Kami percaya tak pernah Kau tinggalkan kami, yang selalu berserah, yang selalu berharap pada kebaikan-Mu, pada anugerah-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Kami percaya, kami percaya. Biar kita mau berkata hari ini, hati kami percaya Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya,
Yes Lord Jesus, amin. Kami percaya, hatiku percaya, selalu ku lebih lagi, hatiku percaya, hatiku percaya, hati kami percaya Tuhan, amin. Percaya, selalu ku percaya. Kami tahu Bapa, tidak ada pilihan lain bagi kami hari-hari ini selain mempercayai Tuhan. Pilihan kami hanyalah mempercayai Tuhan. Dan biar sepanjang umur kami mau tetap mempercayai Tuhan. Engkau Tuhan yang menciptakan kami. Engkau Allah yang esa. Engkau yang bertanggung jawab atas hidup kami. Biar hari-hari ini kami memilih untuk mempercayai Tuhan. Kami tahu penyertaan-Mu sempurna. Kami tahu perbuatan-Mu dahsyat Tuhan. Kami mau mempercayai Tuhan dalam segenap hati dan hidup kami. Bawa iman kami terus melekat kepadamu Bapa. Bawa kami terus percaya apapun keadaan kami Tuhan. Kami mau percaya kepada Tuhan. Terima kasih buat malam ini Bapa. Terima kasih buat anugerah-Mu. Sebentar kami rindu Tuhan membaca firman-Mu. Engkau yang memberikan kami pengertian, hikmat-Mu Tuhan, yang Kau berikan bagi kami lewat hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Berbicara bagi umat-Mu yang merindukan Engkau. Sampaikan firman-Mu supaya kami mendapatkan sesuatu yang dapat mengubah hidup kami, keadaan kami, bahkan mendatangkan mujizat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Amin. Iya, kita akan sama-sama membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan saya percaya pasti ada sesuatu yang luar biasa. Dan selamat yang baru bergabung malam hari ini, saya ucapkan ya shalom bagi kita semua. Baik, kita akan segera membaca firman Tuhan hari ini, terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-10. Ya, 1 Korintus pasal 10 ayat yang pertama. Saudara, di sana tentang Israel sebagai suatu peringatan. Tadi kita sudah nyanyi tiang awan tiang api, bukan secara kebetulan karena ayatnya hari ini tentang bangsa Israel. Iya, ayat yang pertama berkata begini, aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Ya, jadi biar kita semua tahu, kata Rasul Paulus mengingatkan kepada kita semua anak Tuhan, supaya kita tahu bahwa ya nenek moyang kita dulu ya bukan pelaut, ya itu bagi orang timur berkata nenek moyangku seorang pelaut. Ini enggak. Ya, Rasul Paulus berkata nenek moyang kita dulu telah melintasi padang gurun, dan ya mereka semua berada di bawah perlindungan tiang awan. Ya, luar biasa, itu suatu mujizat yang perlu kita ingat bersama. Itu menggambarkan tentang bagaimana perlindungan dan pemeliharaan Tuhan bagi kita semua yang mau terus berharap pada Dia. Ya, mereka semua telah melintasi laut. Ayat yang kedua, untuk menjadi pengikut Musa mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Ya, artinya apa? Mereka sudah mengalami mujizat tiang awan, dan juga mereka sudah melewati laut yang membawa mereka untuk melihat bahwa Tuhan itu hidup. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Kita tahu pada zaman Musa ketika mereka kehabisan air, mereka berseru-seru, lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ulurkan tanganmu
tongkatmu kepada gunung batu itu supaya dia mengeluarkan air. Ya, mereka minum dari air batu karang itu, dan Rasul Paulus menggambarkan bahwa kita pun sekarang Israel rohani, kita minum dari sumber yang sama batu karang, yaitu Kristus, ya. Lalu dikatakan di sana ayat yang kelima, tetapi sesungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Sayangnya saudara, dari angkatan yang pertama itu ketika mereka berjalan keluar dari tanah perbudakan ke tanah perjanjian, mereka banyak yang mati di padang gurun, ditewaskan, ya. Sengaja di sini dikatakan karena ya, tetapi sesungguh pun demikian, ya, mereka Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka karena mereka ditewaskan di padang gurun. Ditewaskan itu berarti ada yang menewaskan. Siapa? Murka Tuhan. Karena mereka tidak taat, mereka terus bersungut-sungut dan tidak mau patuh kepada Tuhan, ya. Jadi ada banyak yang meninggal di padang gurun. Ayat yang ke-6 di sana dikatakan semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Kenapa itu terjadi dan kenapa itu ditulis? Supaya menjadi peringatan bagi kita yang sekarang adalah Israel rohani, menjadi peringatan, jangan kamu menginginkan hal-hal yang jahat. Jangan kamu menyakiti hati Tuhan. Kenapa? Kita sudah belajar dia bukan hanya Tuhan yang mengasihi, tapi dia juga Tuhan yang bisa murka dan bisa turunkan murkanya bagi orang-orang yang berbuat jahat. Itu semua ditulis supaya kita hidup sungguh-sungguh takut Tuhan dan jangan menginginkan yang jahat, ya. Ayat 7, dan supaya jangan, ya, kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria, ya. Saudara, penyembahan berhala zaman sekarang bukan lagi hanya menyembah patung, tetapi banyak penyembahan berhala yang tanpa kita sadari. Di sana dikatakan, firman ini berkata, mereka telah menjadi penyembah berhala seperti beberapa orang dari mereka. Jangan kita menjadi penyembah berhala seperti beberapa orang mereka. Ditulis di sana seperti ada tertulis, mereka duduklah bangsa itu makan minum dan kemudian bangun lalu bersukaria. Ya, mereka bersukacita, hidup dalam keduniawian hari-hari ini, hedon, orang-orang hidup dalam hedonisme, ya, keinginan daging yang begitu luar biasa, menghalalkan segala cara. Ya, maaf ya, bagi ibu-ibu yang suka tas mahal-mahal itu juga merupakan penyembahan berhala. Seringkali kita lupa bahwa kalau nggak pakai tas mahal itu kayaknya harga dirinya itu nggak naik. Ya, bapak-bapak, kalau nggak pakai jam tangan yang bermerek itu kayaknya ini juga penyembahan berhala. Hati-hati, apapun hobi yang kita miliki yang sudah melampaui kasih kita kepada Tuhan, itu menjadi sebuah penyembahan berhala. Ayat yang ke-8 di sana dikatakan, janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Aduh saudara, ya, Tuhan murka kepada bangsa itu. Satu hari yang tewas 23.000 orang. Saudara bisa bayangkan, karena Tuhan murka bangsa itu melakukan percabulan yang begitu rupa, ya. Orang melakukan kenajisan, percabulan, dan bukankah hari-hari ini kita juga melihat banyak orang yang terus, ya, menikmati dosa kenajisan, percabulan, perselingkuhan. Mereka tidak peduli bahwa mereka itu menyakiti hati Tuhan. Hati-hati, firman Tuhan berkata, di padang gurun dibunuh, ditewaskan 23.000 orang dalam satu hari. Jangan sampai itu terjadi karena Tuhan murka. Ayat yang ke-9, dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di pagut ular. Ada orang-orang yang suka mencobai Tuhan. Kemarin ada yang WA sama saya, Bu, mau tanya dong, contoh mencobai Tuhan itu seperti apa? Ya saudara, orang yang mencobai Tuhan itu, ya, contoh yang simpel aja, misalnya,
Ya, sekarang kita tahu lagi musim corona. Lalu ada yang berkata, ya harus tetap ibadah pokoknya. Ya nggak usah takut sama corona, kumpul-kumpul aja. Ya itu Anda mencobai Tuhan ya. Oh kita punya iman, ya kita nggak kena corona, tapi saudara pergi tanpa masker, saudara tetap itu namanya iman yang mati mencobai Tuhan. Lalu mencobai Tuhan lagi seperti apa? Ya saya ingat dulu saya pernah konselingi orang, ya dia jatuh dalam kenajisan, dia berselingkuh dengan suami orang. Lalu saya bilang sama dia, itu dosa, kamu harus bertobat. Dia bilang, boleh nggak Bu, saya minta tanda sama Tuhan. Kalau Tuhan izinkan saya dengan perselingkuhan saya ini putus, biar Tuhan ya menggenapi satu tanda. Saudara, ini orang bukan cuma ini mencobai Tuhannya luar biasa lah. Tuhan itu kan pasti membenci perselingkuhan. Lah mau lepas aja dia bilang minta tanda dari Tuhan. Kira-kira Tuhan memang mau nggak dia putus sama selingkuhannya? Ini kan mencobai Tuhan namanya. Ya mencobai Tuhan lagi apa bapak-bapak, kalau imanmu ndak kuat jangan coba-coba main-main dengan istri orang. Ya saya mau menolong kok, kasihan dia janda. Kan Alkitab berkata kita harus tolong janda-janda. Hati-hati, itu namanya engkau mencobai Tuhan ya. Alkitab berkata roh penurut tapi dagingmu itu lemah. Jangan mencobai Tuhan supaya engkau tidak jatuh. Ayat yang ke-10 berkata dan janganlah bersungut-sungut seperti orang, ya seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Dosa persungutan adalah dosa yang membawa maut. Hati-hati ibu-ibu, ya tiap hari jangan bersungut-sungut. Bangun pagi udah sungut. Ada orang-orang itu yang terus hidupnya bersungut-sungut. Kenapa ya? Tuhan itu kenapa sih? Iya, kenapa Tuhan berkata jangan bersungut-sungut? Karena dosa persungutan ini sangat berbahaya, saudara. Ya, contoh ada ibu-ibu tuh yang telepon saya, Bu, saya ini sudah berusaha doa, saya sudah gini, tapi kenapa suami saya ya masih kasar, masih gini. Ya saya tuh nggak tahu ya apakah Tuhan itu memang sengaja. Ini namanya bersungut-sungut. Ya berhentilah bersungut-sungut, saudara. Jangankan saya bosan dengar sungutan saudara. Tuhan aja nggak suka dengar orang bersungut-sungut. Ya sampai ada, kenapa Bu? Apa salah saya Bu? Apa salah saya? Kenapa suami saya begini? Ya salahnya ibu itu salah pilih suami. Kadang saya kalau sudah bosan mendengar persungutan, saya jawabnya begitu. Ya engkau sudah memilih suamimu itu. Berdoalah supaya dia bertobat. Jangan bersungut-sungut ya. Kenapa Tuhan itu? Mending engkau bersuka cita, fokus pada Tuhan. Berkata, aku percaya Tuhan hari ini. Aku yakin dan percaya suamiku pasti diubahkan. Kan lebih enak. Daripada kenapa ya Bu Tuhan itu? Kenapa Tuhan? Kenapa? Saudara berhenti. Kenapa Tuhan berkata di sini dosa yang membawa maut, dibinasakan oleh malaikat maut gara-gara persungut-sungutan mereka. Ya perjalanan yang harusnya ditempuh hanya beberapa hari jadi 40 tahun. Kemarin ada yang tanya sama saya, Bu, kenapa sih Tuhan sengaja membawa bangsa Israel itu berputar-putar di padang gurun? Ya sebenarnya bukan Tuhan sengaja. Mereka sendirilah yang membuat mereka terputar-putar. Kenapa? Karena untuk mengubahkan keadaan mereka itu bagi Tuhan sebenarnya mudah. Tapi mengubahkan sikap hati mereka itu susah minta ampun. Untuk membawa bangsa itu keluar dari Mesir ke tanah perjanjian hanya butuh waktu beberapa hari. Tapi untuk mengeluarkan Israel dari otaknya mereka, dari sikap hatinya mereka, perbudakan dikeluarkan itu membutuhkan waktu 40 tahun. Dengar baik-baik saudara, jangan sampai kita terputar-putar dalam hidup kita dalam persoalan yang tidak pernah selesai. Kenapa? Karena dosa kita terus bersungut-sungut. Ibu-ibu yang masih bergumul buat suami hari ini, saya mau bilang itu suami pilihanmu. Mengucap syukurlah dan percaya hari ini daripada engkau bersungut, berkatalah Tuhan aku percaya suamiku pasti diubahkan. Ya, ayat yang ke-11, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi sebuah peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Saudara, ya 1 Korintus ditulis oleh Rasul Paulus. Dia katakan zaman akhir telah tiba. Saudara percaya atau tidak percaya, ready or not, Jesus is coming. Percaya atau tidak, Yesus akan segera datang. Kita ada di hari-hari yang terakhir. Mari berjaga-jaga, lihat sekeliling kita. Lihat virus corona yang sudah menewaskan ribuan nyawa. Apakah ini tidak menjadi satu cambukan bagi kita untuk bertobat? Ayat 12, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Ingat,
Kalau hari ini engkau merasa teguh, hati-hati supaya engkau jangan jatuh. Yang terakhir ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui batas kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya, Alkitab berkata, ya Allah itu setia dan adil dan karena itu Dia tidak akan pernah membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Jadi saudara, kalau hari ini engkau sedang dalam pencobaan, sabarlah, bersukacitalah, tunggu waktu Tuhan. Tidak usah bersungut-sungut ya. Jangan WA kepada saya dengan sungut-sungut. Jangankan saya, Tuhan aja gak seneng orang yang bersungut. Jadi mengucap syukur dalam setiap keadaan, fokus pada Tuhan dan bersyukur setiap hari supaya kita melihat pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, Dia Tuhan yang selalu menyertai kita. Mari kita siapkan hati kita mau bawa pokok doa kita. Kita ulangi pujian tadi seperti tiang awan dan tiang api, biar kita ingat kembali. Peristiwa bangsa Israel adalah sebuah peristiwa yang Tuhan izinkan ditulis supaya kita ini mengenal dan supaya kita tahu bahwa semua yang terjadi di hidup kita ini adalah seizin Tuhan. Seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang, hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan. Seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam, Kau menjagai hidupku dengan kebaik. Sekali lagi saudara, biar pujian ini menjadi peringatan bagi kita tentang kesetiaan Tuhan. Seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang, hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan. Seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam, Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Kami tahu Tuhan, semua yang tertulis dalam firman Tuhan di dalam Alkitab adalah Tuhan izinkan supaya kami belajar dan menjadi peringatan bagi kami bahwa Engkau Tuhan yang selalu menyertai, tapi Engkau juga Tuhan yang menghukum. Dari pasal ini kami bisa belajar Tuhan bahwa Engkau Tuhan yang setia, memberi tiang awan tiang api bagi bangsa Israel, bagi nenek moyang kami. Mereka berjalan melintasi laut, bagaimana mujizat besar mereka alami, tetapi Engkau juga memberikan peringatan karena dosa penyembahan berhala, percabulan, persungutan. Engkau bisa murka dan membunuh dalam satu hari 23.000 orang yang meninggal di padang gurun. Tuhan, berikan kemampuan bagi kami untuk hidup sesuai dengan jalan-jalan-Mu. Berikan kemampuan bagi kami untuk terus takut akan Tuhan.
untuk terus hidup dalam peringatan-peringatan Tuhan. Berkati setiap kami dengan takut akan Tuhan. Kami tahu mujizat terbesar dalam hidup kami adalah pengorbanan Kristus yang menerima kami dan melayakkan kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Hamba berdoa bagi setiap mereka yang mendengarkan dan ikut dalam mesbah doa malam hari ini. Biar perkenanan Tuhan turun, berikan hati yang senantiasa Tuhan mau mengerti jalan-jalan Tuhan, mau melihat anugerah Tuhan, mau taat kepada firman Tuhan. Yang terikat dalam dosa Engkau lepaskan dalam nama Yesus. Yang berjuang untuk hidup dalam kebenaran Engkau berikan kekuatan Bapa, supaya mereka lepas dari setiap ikatan dosa dan hidup sungguh-sungguh dalam takut akan Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu Tuhan yang juga hari-hari ini sedang ada dalam pergumulan yang berat Tuhan. Mereka membutuhkan tangan Tuhan turun menjadi jawaban Bapa. Engkaulah sumber pengharapan kami. Kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Yang hari-hari ini sedang sakit dalam keadaan tubuh yang lemah, Engkau berikan kekuatan. Rohnya bangkit, hatinya bersuka cita, dan tubuhnya akan disembuhkan. Kami percaya Tuhan, mata-Mu tertuju kepada kami di masa-masa penampian, di masa-masa pemurnian ini. Biar Engkau dapati hati kami layak dan berkenan Tuhan. Bawa kami berjumpa dengan Engkau secara pribadi, bukan hanya menjadi Kristen dari agama kami, tapi kami boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, di mana hidup kami diubahkan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau Tuhan yang sanggup menaklukkan segala perkara kami. Kami percaya Engkau Tuhan yang sanggup menaklukkan semua masalah di hidup kami. Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi hidup kami ya Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang mampu menaklukkan semua perkaraku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Ku percaya Kau Tuhan yang mampu menaklukkan semua masalahku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Kami percaya Engkau Tuhan yang turut bekerja dalam segala perkara mendatangkan kebaikan di hidup kami. Malam ini Tuhan, yang sedang bergumul dengan persoalan dalam rumah tangga dipulihkan oleh Tuhan. Tidak ada perceraian, kami berdoa damai sejahtera turun atas rumah tangga dan pernikahan kami. Yang bergumul untuk pekerjaan, yang kehilangan pekerjaan, Engkau menjadi sumber jawaban. Berikan ide-ide yang baru Tuhan. Bersama dengan Tuhan kami dapat melewati segala perkara. Terima kasih Bapa. Bahkan kami percaya orang yang berseru-seru kepada Tuhan tidak pernah akan ditinggalkan. Di waktu-waktu pemurnian ini bawa kami mengalami Tuhan lebih dan lebih lagi. Bahkan hamba berdoa Tuhan hari ini, biarlah Tuhan menjadi jawaban bagi setiap kami yang berdoa supaya keluarga kami diselamatkan. Suami anak-anak kami Tuhan untuk mendekat kepada Tuhan. Istri kami Tuhan mendekat kepada Tuhan. Kami berdoa Bapa melepaskan berkat bagi Indonesia. Shalom Indonesia, tidak ada perkara yang mustahil. Kami berdoa Indonesia mengalami kesembuhan, pemulihan. Bahkan kami berdoa angka kematian di Indonesia terus ditekan, angka kesembuhan Tuhan terus bertambah dalam nama Yesus. Kami percaya Engkau Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Berkati Tuhan. Bahkan kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih, berkati pemerintahan kami, Presiden Jokowi, wakil dan seluruh jajaran kabinet yang ada. Mereka boleh bekerja dalam takut akan Tuhan. Perlindungan-Mu sempurna. Bahkan bagi NKRI ini, jagai dalam satu kesatuan, dijauhkan dari segala niat-niat jahat orang yang coba memprovokasi, memporak-porandakan, bahkan menghancurkan. Kami patahkan, hancurkan kuasanya dalam nama Yesus. Berkati Tuhan semua
jajaran di kepemerintahan yang ikut bekerja. Berkati TNI Polri Tuhan dalam menjaga kesatuan bangsa ini. Berkati Tuhan seluruh kepala-kepala daerah, mulai dari gubernur, wali kota, bupati Tuhan, bahkan camat, lurah, RT, RW Tuhan. Berkati, tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu, roh takut akan Tuhan. Pendistribusian Tuhan sembako bagi orang-orang yang tidak mampu, biarlah boleh sampai Tuhan tepat pada waktunya. Bahkan kami juga berdoa, pakai hidup kami untuk menjadi saluran berkat-Mu. Pertemukan kami dengan orang-orang yang harus kami tolong Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kami percaya mujizat-Mu masih terjadi dalam hidup kami. Kami tidak ragu Tuhan, mujizat terbesar adalah keselamatan, pengorbanan Tuhan. Dan kami tahu itu akan terus menyertai hidup kami sehari demi sehari. Mujizat-Mu masih terjadi tiap hari, selalu terjadi. Oh, mujizat-Mu masih terjadi setiap hari. Oh, selalu terjadi. Mujizat-Mu, mujizat-Mu masih terjadi setiap hari. Selalu terjadi mujizat-Mu, mujizat-Mu masih terjadi setiap hari, selalu terjadi. Bapa, biarlah tangan-Mu terulur menurunkan mujizat atas setiap anak-anak-Mu yang membutuhkan mujizat Tuhan. Mujizat pemulihan dalam rumah tangga, mujizat kesehatan dan kesembuhan. Bahkan berkat-berkat-Mu tercurah atas hidup kami. Kami tahu jika mujizat terbesar sudah Engkau kerjakan, yaitu pengorbanan-Mu, maka Engkau juga akan terus menyertai kami dengan mujizat-Mu dalam hidup kami seperti bangsa Israel. Ada tiang awan, tiang api, laut yang terbelah, itu semua memberikan contoh bagi kami bahwa kami punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang bisa kami andalkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, berkati umat-Mu Tuhan. Mari buka hati dan tangan-Mu di hadapan Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati semua yang Kau lakukan dengan tangan-Mu. Tuhan buat itu berhasil, bahkan hidup-Mu menjadi tanda bagi kemuliaan-Nya. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus menyertai hidup-Mu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Saudara, kita percaya semua bahwa Tuhan menyertai kita. Jangan ragu, jangan takut. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Baik saudara, sampai di sini dan saya bersyukur buat semua yang sudah ikut berdoa malam hari ini. Teruslah setia karena Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang setia kepadanya. Tuhan memberkati dan shalom.